Itulah yang sebenarnya di belakang-belakang layar yang mendorong sehingga mendapatkan anugerah Desa Wisata dan anugerah Pesona Indonesia. Assalamualaikum Nusantara Pariwisata, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, hari ini Ajo AS ada di Danau Maninjau, tepatnya di Nagari Sungai Batang, lebih tepatnya lagi di Museum Buya Hamka. Nah, di sebelah Ajo AS sudah ada salah seorang penggiat pariwisata dari Nagari Sungai Batang, yaitu Bapak Rudi Yudhistira. Ya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah, baik. Nah, pertama-tama selamat kami ucapkan untuk Nagari Sungai Batang yang mendapatkan juara 5 pada kategori daya tarik. Kategori daya tarik. Apresiasi desa wisata ya. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit pengalamannya mengambil piala ke Jakarta tersebut? Oke, bisa. Dengan siapa perginya, hari apa, gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ajo AS. Pak Ajo AS. Terkait tentang pengalaman kita sebagai pelaku, pada saat itu sangat mendadak ya. Sesuatu hal yang tidak kita duga-duga. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah penghargaan berupa piala trofi masuk nominasi 50 desa wisata nasional se-Indonesia ya? Se-Indonesia melalui ADWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu memang sebuah yang luar biasa bagi kami, yang sesungguhnya pergerakan kami belum tapi memang promosi dan pergerakan kita dari pemuda cukup baik dan bagus. Nah, terkait tentang pengalaman kita mengambil piala itu pada hari itu, kalau nggak salah hari Sabtu, kita dapat kontak dari panitia DWI untuk diminta ke Jakarta pada hari Selasa, dan itu banyak juga pengalaman-pengalaman yang agak menarik ya. Menarik, menyenangkan tapi ya, menyenangkan, menegangkan, dan ada semacam kelalaian juga bagi kita mungkin ya. Pertama sekali hari Sabtu kita kontak, kemudian kita diberikan kita diminta sendiri. Ada surat khusus dari kementerian melalui via WA, Gmail kepada kami, dan diminta khusus orang yang mempresentasikan di saat Pak Menteri hadir berkunjung ke desa wisata yang terpilih, termasuk kita di Sungai Batang. Kebetulan saya yang mempresentasikan, karena teman-teman tidak sanggup mempresentasikan karena kita punya kemampuan dan punya ilmu pengetahuan, dan memang dari 3 tahun yang ini kita melakukan penelitian dan penggarapan, mempromosikan, kemudian menggerakkan pemuda. Itu tentu kita banyak pengetahuan tentang itu. Mempresentasikan ialah yang hadir, dan kuotanya cuman 1 orang 1 desa wisata untuk ke Jakarta. Setelah itu antara Selasa Rabu ya, kita dikirim tiket langsung, tiket pergi dan pulang langsung. Nah, sempat terjadi miskomunikasi dengan beberapa panitia dan teman-teman. Awalnya berangkat kita melihat seperti di jam 10 gitu. Ternyata jam 8 sempat kita tertinggal pesawat.
itu pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah kita lalui sebelumnya. Kenapa? Mungkin apa ya, ada semacam grogi atau semacam apa sehingga kita lalai dalam hal itu. Akhirnya dapat solusi, kita akhirnya dapat tiket kembali jam 12, berangkat sampai di lokasi sekitar jam 5 sore. Sampai di sana di hotel apa ya, hotel di lokasi sana, langsung baru bisa makan siang, kemudian istirahat sampai siang, kira jam 2 siang kita istirahat di sana. Dari sore itu sampai siang besoknya kita istirahat, mempersiapkan ya, kita diminta juga membawa kostum tradisional daerah kita masing-masing. Dari sana kita satu kamar dengan teman kita di Sumpu. Sumpu ya. Ya, ada si berapa Zuhman. orang? 4 orang ya kabarnya? Ya, kita dari Sumbar ada sebenarnya 4 yang desa wisata, yang satu lagi si Liza dari Kota Wedang Padang Panjang masuk sebagai desa sertifikasi. Jadi 5 yang dari Sumbar yang hadir di sana. Sebenarnya gimana ya? Kemudian kita mulai jam 3 sudah ke lokasi tempat pengambilan piagam ini. Kemudian disusul oleh Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, dan Kepala Bapeda. Pada malamnya kita bertemu dalam satu meja. Kemudian datang Pak Menteri, salaman, silaturahmi, dan kemudian memaparkan apa kegiatan. Kemudian sampai akhirnya pada acara puncak jam 8 kita masuk ke dalam ruangan khusus dengan pentas seni yang luar biasa. Menampilkan seluruh kesenian dan seni tari kesenian di Indonesia secara global. Akhirnya kita dipanggil satu persatu untuk yang menerima trofi itu di tengah panggung itu. Di saat saya mau berdiri karena akan ada dapat panggilan, itu memang sempat air mata ini nggak tahu ya, berkaca gitu ya, sedih, antara sedih, senang, dan bercampur semuanya. Kenapa? Ada sesuatu hal yang sebenarnya yang belum tercapai, namun kita sudah mencapai seperti itu. Ada proses yang harus kita lalui yang lebih bagus dan lebih kuat. Itu sih perasaan saya ya. Mungkin dari teman-teman atau yang lain mungkin menganggap itu kita sudah selayaknya, kata teman-teman. Namun ada sesuatu hal yang belum dapat kita dapatkan sesungguhnya gitu. Kemudian dapat piala, saya tambah meneteskan air mata yang ya tidak menentu, yang tetap teguh, salaman, dan akhirnya acara selesai, kita istirahat. Besok pagi berangkat balik ke Sumbar. Kira-kira pengalaman kita di Jakarta mungkin seperti itu secara kasarnya. Mungkin untuk sementara. Karena memang mendapatkan sebuah prestasi itu bukan sebuah pencapaian, ya, tapi adalah beban. Beban itu sesungguhnya beban, mungkin sebenarnya ada yang harus kita siapkan lebih kuat lagi, lebih matang lagi tentang bagaimana mengelola, memandu, kemudian manajemen dalam objek. Karena kini kita berbicara kawasan, kita tidak hanya berbicara tentang satu kawasan di Sungai Batang ini. Kita tidak satu destinasi, ada banyak destinasi yang luar biasa, yang sebenarnya potensinya luar biasa, unggul gitu. Unggul, tak hanya unggul dari sisi sejarah, dari religius, tapi dari sisi alam, ada edukasi, konservasi, dan banyak pelajaran-pelajaran khusus dari tokoh-tokoh yang banyak di sini. Cagar budayanya. Ini sampai bisa mendapatkan juara lama ini, kira-kira indikatornya apa ya? Ya. Yang dinilai oleh DWI tersebut. Ya, dari awal kita memang sudah menangkap. Kebetulan saya juga seorang jurnalis TVRI Sumbar yang bertugas di Agam.
Kita juga penggerak, juga pemerhati pariwisata dan sosial budaya. Kita menangkap bahwa museum ini memiliki daya tarik yang luar biasa dari masyarakat dunia, terutama Muslim. Dan kita melihat dari tahun ke tahun kunjungan pelancong Malaysia itu luar biasa. Satu hari itu minimal ada 2 bus besar, bus pariwisata yang berkunjung ke sini dari Malaysia. Itu minimal. Dan ketika musim libur dari Malaysia, dari pelancong itu, satu hari itu kalau musimnya itu bisa melebihi 10 sampai 20 bus per hari. Bayangkan, sementara kita melihat di sini karena pengembangan masyarakat kita, dukungan dari pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat masih lemah. Dari awal itulah kita mulai menggerakkan, mengajak beberapa pemuda. Dari sanalah awal kita memulai. Ada sebuah komunitas yang kita bentuk, memfokuskan tentang kehamkaan, marwah hamka. Lahirnya sebuah komunitas pada tahun tanggal 21 bulan Juni 2019 di SK-kan oleh Bapak Camat Tanjung Raya, Bapak Andrea Asmi. Dari awal itulah pergerakan kita ke museum gencar dan museum mulai berubah. Alhamdulillah sekarang pengganti museum pemandu dulu, alhamdulillah digantikan Pak Dasri. Sejak itu pun kunjungan semakin lebih baik. Dan namun pada tahun 2020 pandemi datang. Orang luar nggak bisa masuk. Ya, itu kira-kira. Karena pada dasarnya Buya Hamka ini sudah terkenal dari dulu. Ya. Nagari Sungai Batang ini sudah punya modal yang besar. Ya. Karena seperti kata Pak Tun Razak yang Perdana Menteri Malaysia, Iya. Buya Hamka ini bukan hanya punya Indonesia, ini punya dunia. Makanya banyak orang yang, terutama Malaysia ya, yang datang berkunjung ke sini. Nah, terkait permasalahan dengan masyarakat ketika ingin membangun sebuah destinasi wisata, ini kan adalah persoalan umum yang dihadapi oleh seorang penggiat pariwisata di daerah masing-masing. Nah, apa yang membuat Pak Rudi tetap bersikeras ingin melakukan ini padahal tahu risikonya seperti apa? Nah, bisa tolong? Iya, itu memang berbentuk naluri atau privasi kita ya, untuk melakukan sebuah niat baik dan pergerakan tentu didasari niat suci. Kebetulan secara pribadi saya mengenal nama Hamka ini ketika saya sudah menjajaki perkuliahan di Fakultas Sastra yang sekarang Fakultas Ilmu Budaya. Saya mungkin semakin dekat tentang nama Hamka ini. Dan bahkan Fakultas Sastra itu lahir dari dorongan beliau. Ya mungkin dari SMA juga dapat nama, tapi belum begitu kenal tentang Hamka ini. Di saat saya kuliah, kita baca buku-bukunya, kita kemudian dapat sejarahnya tentang Hamka ini, bahkan pernah berkontribusi untuk Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya sekarang. Itu menambahkan tumbuh kecintaan saya terhadap Buya Hamka ini. Apalagi luar biasa karya-karya beliau, seorang ulama yang berkarya sastra, umpama tidak ada di Indonesia gitu ya. Mungkin ada, tapi tidak sepopuler beliau dan sebagus beliau gitu. Nah, di saat saya berkesempatan tugas dulunya di Padang sebagai jurnalistik Priaman dan dapat kesempatan ke Agam, dan kebetulan istri saya di sini berkegiatan di sini, memberikan ruang yang luar biasa kepada saya untuk
lebih dekat tentang Hamka. Itu yang dasar saya sendiri. Kemudian banyaklah yang mengantarkan saya di sini. Ketika istri saya di sini, profesi saya di sini sebagai jurnalistik di Agam, dan melihat kondisi yang museum yang sangat, waktu saya di sini itu sangat luar biasa, memprihatinkan. WC Memprihatinkan. sangat luar biasa di saat itu, yang dikelola oleh maaf ya, waktu itu tidak bagus lah, kurang cakep gitu, sehingga menggerakkan hati saya. Ini bukan sembarangan ulama loh. Iya. Ini bukan sembarangan tokoh loh. Itu yang memetik hati saya untuk bergerak, menggiatkan kegiatan ini. Kemudian saya mencoba kolaborasi dengan pemuda, diskusi. Alhamdulillah akhirnya dapat komunitas. Nah, dari komunitas ini banyak pergerakan sampai akhirnya saya diminta oleh Kepala Dinas Pariwisata dan seorang penggiat juga dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk mohon bantu lebih di Podawis. Nah, artinya ada 2 komunitas yang saya pegang pada hari ini yang sebagai wadah untuk mendukung Rumah Kelahiran Buya Hamka ini, Museum Rumah Kelahiran itu lebih baiknya nanti berkolaborasi dengan Pak Wali Nagari, dengan pemerintahan Kabupaten Agam, Dinas Pariwisata. Mungkin singkatnya seperti itu. Seperti saya bilang tadi, Buya Hamka di Maninjau ini sudah terkenal dari dulu. Kemudian setelah mendapatkan apresiasi dari pusat berupa juara 5 ini, kira-kira ada ngaruhnya nggak terhadap kunjungan? Karena kita tahu kan, seperti yang baru-baru ini Masjid Raya Sumbar mendapatkan desain terbaik dunia. Sebelumnya orang sudah ramai, cuman sekarang lebih ramai lagi karena orang ingin menjadi bagian dari sebuah sejarah. Ingin foto di sini, pernah berfoto di masjid terbaik di dunia gitu. Sama halnya dengan apresiasi yang diterima oleh Desa Nagari Sungai Batang ini. Nah, kira-kira ada nggak jumlah kunjungan setelah mendapatkan prestasi ini? Jelas, ya saya jawab langsung, jelas. Ini berdampak semacam sugesti atau semacam promosi yang luar biasa yang disampaikan ke publik tentang Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka yang berada di Sungai Batang ini. Jelas sangat. Beberapa hari ini banyak masyarakat yang mulai berkunjung ramai, dari pihak sekolah, dari TK sampai SD, SMP, SMA, bahkan dari kampus-kampus juga mulai berkunjung untuk melakukan penelitian. Artinya apa? Ada semacam gerakan dari dunia pendidikan dari kampus UNP, UMSB, dari UNAN, dari Bung Hatta, dan kampus yang ada di Sumatera Barat khususnya. Kenapa? Ya, mungkin karena masih pandemi. Kalau nggak pandemi, mungkin beberapa waktu lalu juga dari UNRI juga ada ke sini untuk berkunjung. Kalau tidak pandemi, yakin saya mungkin kunjungan malah makin meledak, bahkan dari Malaysia sendiri. Karena ini kondisinya masih pandemi, mungkin belum. Dan ya memang tantangannya lagi, memang kita saat ini ada terkendala air bersih kita. Alhamdulillah kita juga berjuang dengan Dinas PU Kabupaten Agam dan dinas terkait untuk membantu pengairan yang bersih, yang baik dan lancar. Ya, tantangan kita memang sarana prasarana kita, tempat bermain, tempat taman-taman bermain anak-anak. Karena di sini harus ada rumah makan tentatif, harus ada tempat taman ataupun luas area yang bisa santai selain dari museum ini ya. Masuk UMKM, buku-buku dan sebagainya yang geria untuk kenang-kenangan atau yang bisa dibawa oleh wisatawan. Berarti
betapa pentingnya, padahal pemerintah tidak memberikan uang, tidak apa namanya, sebelumnya belum ada support kan untuk Museum BMK jadi seperti ini. Cuman hanya memberikan selembar kertas dan piala, hasilnya bisa terlihat ya dari jumlah kunjungan itu. Sebenarnya perhatian sudah ada sebelumnya ya, karena pergerakan kita dari komunitas sebelum Pelawis ada komunitas ini, dampaknya yang luar biasanya itu adalah adanya dapat dana DAK. Oh, dapat dana. Untuk pembangunan ini dapat dari dana DAK dari Dinas Kebudayaan. Karena lebih giat lagi, karena itu dorongan semakin kuat dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Agam. Semakin Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Agam lebih memanfaatkan momen itu. Kebetulan pemerintah pusat memang full mengencarkan sejak Pak Sandiaga menggencar dapat poin ya, karena itulah kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam kolaborasi, akhirnya dapat API Anugerah Pesona Indonesia 2021 untuk khusus museum. Penghargaan dan trofi itu dapat di Palembang ya, pengambilan sama Pak Bupati, sementara ADWI kita yang mengambil dari Jakarta langsung, dinampingi Pak Bupati sama Pak Kadis. Nah, itu karena kolaborasi antara dua instansi ini gitu. Nah, karena berhubungan kita dengan cagar budaya itu di Dinas Kebudayaan gitu. Dua instansi ini harus kolaborasi untuk HAMKA ini. Berarti memang ada ya peran dari pemerintah, terutama kabupaten kota, Kabupaten Agam. Iya, Kabupaten Agam ya. Dalam hal pengembangan destinasi wisata di Negeri Sungai Batang ini. Ya, karena mereka memang punya wewenang untuk itu. Ya. Karena ya kita sebagai penggiat di bawah, karena orang dinas sendiri kalau nggak ada penggerak di bawah, itu nggak mungkin bisa terwujud juga. Jadi ada kolaborasi itu. Makanya kita wanti-wanti lagi, lebih buat lagi, lebih kolaborasi dengan pemerintah nagari lah kuncinya sebenarnya. Waktu itu sebelumnya memang belum. Mudah-mudahan tuh wali nagari yang ini bisa lebih kuatlah perhatian beliau ke museum ini dan kawasan wisata Buyamka ini. Tadi sudah ada peran serta dari masyarakat, dari pemerintah. Kira-kira ada lagi nggak yang berperan dalam pengembangan destinasi wisata ini? Ya, kita berkolaborasi sesungguhnya. Banyak orang-orang di belakang layar yang keberhasilan dari Sungai Batang terpilih sebagai desa wisata. Selain kami dari komunitas pemuda generasi HAMKA, kita ada di sana Bapak Camat. Beliaulah yang ujung tombak yang menjadi penggerak kita sesungguhnya yang 3 tahun 2019, 2020 sampai 2021 hingga sekarang 2022. Beliaulah yang di belakang layar sesungguhnya yang mendorong kami, mempertemukan kami dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kebudayaan. Beliaulah yang memfasilitasi kami bisa tembus kolaborasi dengan dua instansi ini. Kemudian di belakang itu juga ada Pak Dasri sebagai mubalik di Sungai Batang ini. Beliaulah yang menjadi orang tua kami pertama yang mendukung kami dalam pergerakan mengangkat marwah Buyamka ini. Ada juga beberapa tokoh yang lain yang mungkin di antara kita di komunitas itu penggerak-penggerak sebenarnya. Sampai ada juga Pak Satria, ada Pak Isra, ada Pak Abdi, Pak Jakfar sebagai asosiasi. Itulah yang sebenarnya di belakang-belakang layar yang mendorong sehingga mendapatkan anugerah desa wisata dan anugerah pesona Indonesia. Berarti tidak ada istilah saya yang mengembangkan. Tidak. Semuanya harus kolaborasi. Mulai pemerintah, media, akademisi, dan segala macamnya. Baru bisa untuk mengembangkan destinasi wisata yang kita inginkan. Betul, itu harus seluruh peran, termasuk dari pasukan Tanjung yang ada di sini kan. Buyamka adalah Basuku Tanjung yang rata-rata di bawah
museum ini mereka keluarga suku Tanjung yang dulunya beliau juga Datuk Panungke, Datuk Indomo. Nah, digantikan oleh salah seorang rekan kita yang ada di sini. Nah, seluruh komponen ini, dan kita berharap ke depannya adalah pemuda Jorong yang khususnya yang berada di wilayah inilah yang nanti jadi ujung tombak bagi kami. Selain dari 2 wadah Pudawis dan KPGA, ada wadah dari pemuda ini sendiri yang membantu pengelolaan, yang sesungguhnya mereka lah yang menjadi peran utama sesungguhnya, bersama tokoh-tokoh orang tua yang ada di sini. Nah, itu target kita. Kemudian kita mengembangkan kawasan di bawah, ada Dakram yang untuk kawasan di bawah itu buat taman dan buat apa. Nah, ini yang target kita 2022 ini bisa harus terwujud, ditambah oleh UMKM, geria-geria ataupun hasil-hasil UMKM yang ada di Sungai Batang ini kita tampilkan dan bisa menjadi perputaran ekonomi dari masyarakat. Karena itu intinya. Wisatawan datang cuma lihat, datang, pergi, cuma kalau enggak ninggalin duit. Jadi tiga dari awal memang saya sendiri sebagai seorang jurnalistik ada 3 misi sesungguhnya. Pertama sekali Marwah Buya Hamka, yang kedua lingkungan, yang ketiga itu ekonomi masyarakat. Nah, kita baru dapat dari marwahnya marwahnya. Kita belum menuju kepada pemanfaatan dan pengembangan yang arahnya ke ekonomi masyarakat. Itu yang harus kita kejar lagi, baru ke lingkungannya. Itu tentu orang kunjungan datang, tentu sampahnya lagi kita yang perlu kita atur. Jangan sampai penataan tata ruang dan sampahnya nanti tidak teratur dan malah menjadi bumerang pula ke kita sebagai penggiat kan. Itu kita harus persiapkan semuanya gitu. Masih banyak PR ya gini. Masih. Sebenarnya apresiasi tingkat nasional itu sudah wah ya sebenarnya. Cuman apakah sudah puas? Atau ingin lanjut go internasional misalnya? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang puas atau tidaknya, jelas kita tentu belum ya. Ya, pengakuan ya. Kalau untuk ADW ini sesungguhnya pengakuan dari pemerintah pusat menilai bahwa sebuah nagari atau desa itu adalah layak untuk menjadi desa wisata. Sesungguhnya itu penilaiannya. Kita melihat itu penilaian dari yang kemarin itu kayaknya ada sudut pandang yang lain yang dilihat dari penilai itu sendiri, yaitu daya tarik dari museum ini sendiri. Itu yang menjadi benang merah dari penilaian dari kemarin itu. Kunjungan dan data-data dari kunjungan pelancong Malaysia di sebelum pandemi itu luar biasa. Itu kalau melihat dari penilaian dan dari orang kementerian itu tim penilai. Nah, sekarang jawabannya adalah bagaimana potensi ini, daya tarik ini menjadi peningkatan ekonomi. Nah, itu yang memang menjadi dasar yang harus kita dapatkan, sehingga keberadaan museum ini tidak hanya semacam benda simbolis semata gitu, tapi bermanfaat dan untuk dikembangkan menjadi dunia pendidikan dan dunia perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di kawasan ini. Nah, banyak langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pertama sekali, bagaimana kolaborasi dan komitmen dari pemerintah nagari ini dulu yang harus kita pegang. Kenapa? Yang punya wilayah ini adalah nagari. Ini yang harus kita pegang dulu bersama Bapak Jorongnya, Kepala Jorong yang ada di Batu Panjang. Nah, 2 komitmen ini yang harus kita pegang dulu. Sejauh mana komitmen mereka? Sebagai penggerak, kita hanya penggerak kok. Jadi yang punya wewenang dan punya kekuasaan itu sesungguhnya mereka kan. Setuju atau tidak ya? Ya, alhamdulillah kebetulan wali nagarinya baru. Dan kita juga sudah lama kolaborasi, alhamdulillah dukung. Dia begitu luar biasa, baru terangkat jadi wali nagari, langsung memegang trofi, luar biasa bangganya kan. Nah, ini menjadi cambuk bagi beliau untuk mendukung
kegiatan pengembangan, karena ini juga momen bagi beliau sendiri, baik itu dari sisi politik maupun dari sisi amanahnya sebagai wali nagari untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, begitu juga kan wali jorongnya. Kemudian kita harus kolaborasi dengan seluruh ninik mama. Bagaimana peran ninik mama antar suku ini? Kenapa? Ya, yang bisa mengatur anak kemenakan tuh ninik mamanya gitu. Nah, bagaimana mengatur hukum adat Salingkan Nagari di sini itu bekar dengan kehamkaan ini, dengan ketokohan ini gitu. Bamusnya. Kemudian kita juga kolaborasi dengan komunitas dan komunitas yang ada di Sungai Batang. Di komunitas kita juga sudah mengagas tentang pendidikan surau, festival rinua, dan harus dilanjutkan. Ada juga kegiatan permuka tikam jejak Buyamka. Jadi yang sudah yang dilakukan oleh komunitas. Nah, sekarang bagaimana Podawis yang dulunya memang Podawis ini di SK-kan di tahun 2000 berapa ya? Tapi tidak ada pergerakan karena saya diminta oleh Bapak Kepala Dinas untuk mohon bantu Podawis. Makanya saya terlibat di Podawis. Jadi dua komunitas yang menjadi wadah besar sekarang yang bisa kita angkat gitu. Komunitas ini alhamdulillah sebenarnya sudah menjadikan Sungai Batang juga sebagai desa budaya. Karena desa menelik komunitas ini dapat program pemajuan kebudayaan desa, platform dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang pemajuan kebudayaan desa. Alhamdulillah Sungai Batang masuk sebagai desa budaya, 3 di Sumatera Barat, salah satunya Sungai Batang. Artinya apa? Ada 2 apresiasi desa budaya dan desa wisata dari kementerian, 2 kementerian. Dari 2 komunitas yang bergerak. Ini menjadi peluang antara Podawis dan komunitas bisa kolaborasi melalui bimbingan wali nagari. Nah, ini langkah yang apa? Komunitas lebih fokus ke hamkaan dan kawasan di sini. Podawis akan fokus kepada daerah Tapian Kualo dan beberapa titik destinasi yang mengarah kepada destinasi baru. Jadi roh dari pariwisata tentang budaya dan alam itu dapat gitu, dapat. Kelestarian lingkungan juga Podawisnya di Tapian Kualo, ada konservasi LIPI. Nah, itu yang akan menjadi titik fokus kepada apa namanya Podawis. Sementara ke PGH komunitas ini memang nggak fokus ke kawasan. Jadi 2 peran komunitas ini berbagi tugas untuk memajukan desa wisata Sungai Batang. Ya, ini seperti penelitian yang sudah kami lakukan di Dinas Pariwisata, bahwasanya wisatawan itu datang nomor 1 itu pertama karena budaya. Iya. Kayak Sumbar ya. Yang kedua karena kuliner, dan ketiga baru destinasinya. Ya. Jadi sudah berada di jalan yang benar nih, Nagari Sungai Batang, budaya dan destinasinya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan ke Dunsana Pariwisata, mungkin tentang promosi. Promosi aja di sini. Oke. Terima kasih kepada Bapak Kadis kita, Pak Nop. Terima kasih banyak Pak atas support dan dukungan Bapak terhadap kami di Nagari Sungai Batang sebagai desa wisata nasional, dan memang tentu masih banyak dukungan dan bimbingan dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat. Terutama bimbingan-bimbingan pembinaan-pembinaan, apakah itu kolaborasi dari banyak tim yang bisa membina dan membantu kami nantinya, maupun dalam bentuk hal yang lain. Apakah itu bisa membantu kami dari bentuk anggaran dari pusat ataupun dari provinsi itu sendiri untuk membantu kami melengkapi sarana prasarana kami. Yang intinya pada kami adalah kami butuh perhatian, support. Itu yang lebih penting adalah motivasi. Kemudian bagi masyarakat Dusana Pariwisata,
tidak lengkap rasanya berkunjung ke Sumatera Barat sebelum ke Museum Buya Hamka. Baiklah Sanak Wisata, menarik sekali malapak kita dengan Bapak Rudi pada sore hari ini. Ternyata dalam mengembangkan destinasi wisata di sini lumayan berdarah ya Pak Rudi ya. Luar biasa. Luar biasa. Semoga tidak menyurutkan semangat. Tidak. Tetap semangat, lebih lagi untuk kalau sekarang dapat apresiasi tingkat nasional, kalau bisa nantinya internasional gitu. Amin. Amin. Baiklah Sanak Wisata, demikianlah malapak kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada edisi malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Ajo AS dan Pak Rudi undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Masua.